Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo telah resmi menganggarkan dana sebesar 510,79 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur dasar ibu kota negara atau IKN baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dana tersebut sekaligus menjadikan proyek ibu kota negara atau IKN baru menjadi program strategis nasional pada tahun 2022 mendatang. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Selain daripada itu, Presiden Joko Widodo juga turut menjelaskan alokasi anggaran setengah triliun rupiah tersebut akan digunakan untuk proses pengembangan serta persiapan infrastruktur dasar di kawasan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden Jokowi terus melanjutkan pembahasan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Presiden mengatakan pembangunan ibu kota baru akan dilakukan dalam kurun waktu 5 hingga 20 tahun ke depan. Selain daripada itu, pemerintah terus membahas payung hukum pemindahan ibu kota negara sebagai landasan untuk pembangunan mega proyek tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut menjelaskan dengan adanya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan, maka fokus pembangunan infrastruktur diharapkan mampu beralih dari Jawa ke luar Pulau Jawa dan wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat menstimulasi investasi sehingga kawasan industri di luar Jawa akan ikut berkembang. Sementara itu, berdasarkan kajian Bappenas pada Juni yang lalu, proses pemindahan ibu kota negara juga akan membuat arus perdagangan berubah. Dari Jawa ke luar Pulau Jawa, Bappenas memperkirakan akan lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Alhasil, kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB dari wilayah-wilayah non-Jawa bakal meningkat seiring pemindahan ibu kota negara tersebut. Lebih daripada itu, menurut Bappenas juga peningkatan kontribusi wilayah-wilayah non-Jawa akan punya andil besar terhadap program perekonomian nasional di masa yang akan datang. Sementara itu, menurut draft rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN yang telah resmi diserahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR beberapa pekan yang lalu, pendanaan dan persiapan serta pembangunan dari pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan khusus ibu kota negara akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber yang lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pada pasal 24 ayat 1 draft rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Adapun sumber pembiayaan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang dimaksud berasal dari pemanfaatan barang milik negara atau BMN, penggunaan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha serta atau KPBU, serta keikutsertaan pihak lain termasuk penugasan badan usaha milik negara dan kontribusi pihak swasta. Untuk rincian pendanaan ini akan diatur lebih detail melalui peraturan pemerintah atau PP. Diketahui untuk tahun ini Presiden Joko Widodo telah resmi menyiapkan anggaran sebesar 510 miliar rupiah untuk tahap awal pembangunan infrastruktur dasar ibu kota negara. Hal tersebut tertuang dalam dokumen rancangan kerja pemerintah atau RKP tahun 2022 mendatang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, untuk total kebutuhan pembangunan ibu kota negara tersebut yakni sebesar 466 triliun rupiah. Ini akan digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas baik pelayanan dasar, istana negara, gedung-gedung eksekutif hingga sarana pendidikan dan juga kesehatan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat meninjau pembuatan sodetan calon ibu kota negara baru di Kalimantan Timur pada Selasa 24 Agustus yang lalu. Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan Samarinda kilometer 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari kota Samarinda menuju kota Balikpapan. Presiden beralasan kedatangannya untuk meninjau detail kesiapan infrastruktur ibu kota baru Indonesia di provinsi tersebut.
Presiden juga telah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono terkait pembangunan sarana transportasi seperti bandara dan pelabuhan di sekitar pusat pemerintahan Republik Indonesia tersebut. Melihat ini, melihat lebih detail lagi, karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Juga tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu aja. Sementara itu kembali ke draft rancangan undang-undang yang telah diserahkan oleh pemerintah ke DPR beberapa pekan lalu, rincian anggaran untuk pembangunan ibu kota baru nantinya terbagi ke dalam beberapa porsi. Porsi pertama yakni melalui APBN, porsinya sebesar 19,2% atau 89,472 triliun rupiah. Anggaran dari APBN tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, gedung pemerintahan, dan bangunan strategis TNI serta Polri, pembangunan rumah dinas untuk PNS, TNI, dan Polri, pengadaan lahan ruang terbuka hijau, serta pangkalan militer. Sementara itu, porsi selanjutnya melalui pihak swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar 122,92 triliun rupiah. Dana dari swasta tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi sains and teknopark, peningkatan bandara, pelabuhan, serta jalan tol dan juga jalan nasional, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan. Sementara itu, porsi selanjutnya melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang porsinya paling besar yakni sebesar 54,6% atau sebesar 254,436 triliun rupiah. Adapun total dana dari KPBU tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembangunan infrastruktur selain yang tercakup dalam APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum, serta lembaga permasyarakatan, serta sarana penunjang yang lainnya.